Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat pola jilbab atau khimar sebagaimana di video ini ya. Nah, serta bagaimana cara menghitung kain berapa yang dibutuhkan. Namun sebelumnya tekan dulu ya tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya, like dan komennya ya. Saya tunggu, terima kasih. Agar tidak bingung, saya beri identitas dulu ya. Untuk yang besar, paling besar itu nomor 1, selanjutnya nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, sekarang kita bahas dulu yang nomor 1 ya. Untuk membuat kerudung pola nomor 1, saya buat bagian belakang 125 cm, sedangkan bagian depan saya buat 107 cm. Bagian belakang adalah lipatan kain ya, sedangkan bagian depan kita mulai dari dahi ya, kemudian kita ukur sampai dengan ke bawah kerudung. Sedangkan untuk bagian kepala atau bagian muka setiap orang beda-beda ya. Untuk saya kira-kira kita beri ukuran 27 sampai dengan 30, kita sesuaikan ya. Sedangkan untuk membuat lengkungnya saya membuat 2 titik, yaitu titik dari atas, dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ditarik ke bawah. Nah, ini yang titik pertama yaitu 17 cm dari kiri ke kanan, kemudian ditarik ke bawah 106. Kemudian yang kedua 30 cm dari kiri ditarik ke bawah 104. Selanjutnya titik yang ketiga adalah 60 cm ditarik ke bawah 95. Titik keempat 90 cm ditarik ke bawah 71, dan selanjutnya 105 ditarik ke bawah 50 cm. Dari titik-titik tadi dan terakhirnya 125 ya, dari titik-titik tadi itu nanti kita hubungkan, jadi kita buat lengkung, kita gambar sehingga menjadi seperti ini. Sebagai ilustrasi, kita andaikan kertas ini adalah kain yang lebarnya 150 cm. Untuk kerudung yang ukuran besar seperti ini tidak bisa kita pakai dengan kain yang lebarnya 110 cm. Kemudian karena kerudungnya lebar, maka untuk kita lipat di posisi tengah tidak mungkin. Jadi kita lipatnya adalah selebar dari kain itu. Nah, kita ukur ya, karena panjang kerudungnya di bagian depan itu adalah 107, kemudian bagian atasnya yang harus di posisi lipatan. Nah, kita taruh seperti ini, kemudian kita paskan bagian depan itu adalah 107, kita tambah dengan kampo untuk bawah ya, untuk dijahit nanti itu sekitar 1 cm boleh. Untuk bagian depan kita beri kampo bagian depan ya, karena kainnya kain pinggir, kita beri kampo 2 cm. Nah, kita posisikan, disesuaikan dengan polanya hingga pas ya. Kalau kita memakai kain bisa langsung kita pasang jarum pentul ya. Setelah pas, kita garis ya, sesuai dengan polanya kita gambar, kita beri. Kalau misalnya kain bisa kita pakai kapur ya, kapur untuk kain. Nah, setelah kita gambar, untuk posisi garis lengkung kita beri kampo 1 cm ya, jangan terlalu besar karena nanti untuk dijahit atau diobras biar tidak menambah panjang, kecuali memang sengaja diberi tambahan lebih panjang. Kemudian untuk posisi depan memang sudah kita beri kampo sebelumnya, yaitu 2 cm.
Setelah kita gunting, maka kalau kita buka seperti ini ya, jadi panjangannya menjadi 2 kali lipat. Nah, ini lipatannya untuk posisi kiri dan posisi kanan. Setelah kita gunting, bisa kita beri tanda untuk posisi kepala atau muka ya. Kita beri garis, diberi batasan kira-kira 27 sampai dengan 30 cm. Nah, jadinya seperti ini ya. Kain yang dibutuhkan untuk kimar atau jilbab yang syar'i, yang panjang belakang 125, panjang depan 107 ditambah kampo jadi 109, sekitar 110 ya. Kita bisa membeli kain sepanjang 220. Kemudian ada lagi, seandainya kita ingin membuat kerudung syar'i dengan kain yang tipis. Jadi kalau kain tipis kan harus dirangkap ya Bun ya. Kita bisa membuat polanya 2 kali dengan ukuran yang sama dengan pola yang pertama. Kemudian pada pola kedua, pada sisi lengkung kita kurangi masing-masing 5 cm. Nah, sekarang kita membuat pola untuk kerudung yang double ya. Tadi yang pertama sudah kita potong dengan panjang kain 220. Kemudian kita sambung untuk kerudung yang untuk membuat kerudung kedua, pola yang kedua, maka posisi yang sisa tadi, sisa dari potongan tadi, kita lipat sampai dengan cukup untuk pola yang kedua. Jadi kita lipat sampai dengan kain tersebut cukup untuk pola kedua. Namun kampuh depan sudah harus diperhitungkan ya, 2 cm. Kemudian kampuh untuk garis lengkung juga harus diberi 1 cm. Kemudian kita pertebal dengan spidol. Kalau sudah selesai kita tandai semua, kita beri tanda untuk kain atas maupun kain bawah. Harus sudah setelah diberi kampuh ya. Berarti itu adalah kain yang dibutuhkan untuk kerudung yang double. Jadi setelah itu kita ukur berapa panjangnya. Nah, ternyata kain yang dibutuhkan adalah 39 cm. Ya, kita bulatkan 40. Dalam membuat skala ini saya memakai ukuran 1 cm dibanding 2, jadi sudah pas ya. Kita belinya 4 meter atau 40 cm kalau digambar tadi. Setelah itu baru kita gunting ya Bun, sesuai ukuran. Kalau misalnya kita memakai kain, kita tidak boleh menambah panjang dari ukuran supaya nanti kita tidak salah dalam menggunting. Nanti pas guntingan yang kedua itu kainnya kurang, jadi harus sesuai dengan pola antara pola pertama dengan kedua agar tidak ada kekurangan kain. Namun sekiranya kita ragu-ragu untuk membuat pola double dengan kain yang bersambung, kita bisa beli dengan kain pisah-pisah ya. Kita untuk kain yang pertama kita butuhkan 220 cm. Kemudian kain yang kedua karena dikurangi 5 cm ya setiap sisinya, maka tinggal 210. Jadi kita membutuhkan kain 4 meter 30 cm ya. Namun sekiranya kita akan membuat yang nyambung, kita hanya membutuhkan 4 meter. Untuk selanjutnya kita buat kerudung untuk pola yang nomor 2 ya. Untuk pola yang nomor 2, panjang belakang kerudung adalah 90 cm, sedangkan panjang depan kerudung 70 cm. Sedangkan untuk titik lengkungnya saya buat pada posisi ke kanan 20 cm, saya tarik garis ke bawah 67. Kemudian pada posisi kedua pada titik 40 saya tarik garis ke bawah 56, kemudian 60 ditarik ke bawah 45 cm, dan titik ke 80 kita tarik ke bawah 20 cm, terakhir 90 cm.
Nah, dari titik-titik tadi kita hubungkan ya, kita lengkungkan sehingga menjadi pola seperti ini. Untuk panjang muka atau panjang kepala itu tetap ya standar antara 27 sampai dengan 30 cm. Selanjutnya, bila kita menginginkan kerudung dibuat double layer, maka yang kedua, pola yang kedua kita kurangi 5 cm ya untuk garis lengkungnya. Selanjutnya, bila kita membuat kerudung yang pola kedua ini dengan panjang belakang 90, panjang depan 70, kita pakai dengan kain lebarnya 110, maka kain yang dibutuhkan adalah, karena lebar kainnya hampir sama dengan panjang belakang kerudung, maka kita butuhkan 2 kali lipat dari panjang depan kerudung ditambah dengan kain kampuh ya. Sedangkan panjang depannya tadi adalah 70 cm, maka dikalikan 2, kemudian ditambah kampuhnya, sehingga kain yang dibutuhkan adalah 145 atau 150 cm. Namun bila kita ingin membuat kerudung rangkap 2 dengan lebar kain 110, kita bisa melanjutkan potongan dari pola kain pertama. Nah, kita letakkan pola kedua di posisi sisa kain dari pola pertama. Kita letakkan bagian depan di posisi pinggir sebelah kiri, kemudian pola belakang kita paskan sehingga bisa kita lipat. Kita paskan, bisa kita lipat, kita tata antara pola pertama dan pola kedua itu masing-masing kampuhnya saling mencukupi. Kemudian pola belakang yaitu pola lipatan kita lipat ke sisi yang satunya, jadi kita bisa mendapatkan masing-masing 2 sisi. Nah, kemudian sisi yang bawah untuk dari pola kedua kita beri tanda, nanti kita potong di situ, sudah kita beri kampuh ya. Jadi nanti pola pertama 2 sisi kiri kanan, pola kedua 2 sisi kiri kanan. Setelah kita beri tanda pola kedua bagian bawah, baru kita ukur kita membutuhkan panjangnya kain berapa. Nah, ternyata setelah diukur untuk membuat kerudung double rangkap 2 untuk kain yang lebarnya 110 dengan model nomor 2 dibutuhkan kain sepanjang 2,5 meter. Nah, selanjutnya adalah apabila kita membuat kerudung pola nomor 2 dengan menggunakan kain yang lebarnya 150 cm, di mana pola nomor 2 ini panjang depannya adalah 70 cm. Masih cukup ya, berarti masih sisa. Nah, kemudian kalau kita membuat 1 lembar aja tidak rangkap, maka hanya membutuhkan kain dari panjang belakangnya. Panjang belakang 90, jadi kain yang kita butuhkan adalah 90 ditambah kampuh ya. Memotong model seperti ini tidak mengikuti arah serat kain, jadi kita hanya membutuhkan tidak sampai 1 meter. Namun sekiranya kita membeli kain yang tipis dengan menggunakan kain yang lebarnya 150 dan kita potong dengan model yang tidak searah dengan serat kain, maka kita letakkan yang kedua, pola kedua harus di urutan di belakangnya dari pola pertama. Jadi kita membeli kain tinggal menambahkan pola pertama 90 ditambah pola kedua 80, kemudian ditambah kampuh misalnya 5 cm untuk keduanya. Jadi kita membutuhkan 90 ditambah dengan 85, 180 atau 185 cm ya Bun ya. Selanjutnya, bila kita membuat kerudung model pola nomor 2 dengan lebar kain 150 cm searah dengan serat kain, maka kita lipat kain searah dengan serat kain, berarti panjangnya 150 kita lipat ke depan, disesuaikan dengan
panjang depan dari kerudung. Panjangnya 70, jadi kita lipat sekitar 71 ya dengan kampuhnya. Kemudian posisi belakang kita taruh pada posisi lipatan. Untuk pola yang nomor 2, karena lebar kain adalah 150, maka sisanya masih banyak ya. Untuk panjang belakang harus pada posisi lipatan ya. Kita manfaatkan sisa dari pola pertama, kemudian sisi yang satu kita ambilkan dari kain yang baru. Kemudian kita ukur berapa panjang kain seluruhnya. Dan ternyata untuk pola 2 ini dengan menggunakan kain yang lebarnya 1,50 meter dibutuhkan kain yang panjangnya 2,10 meter. Maka kesimpulannya, apabila kita membuat kerudung pola model 2 dengan lebar kain 110, kita butuhkan 150 cm untuk yang single ya, tidak double. Untuk double yang bisa untuk kain 110 adalah yang lembar pertama 150 cm, lembar kedua adalah 135 cm. Sedangkan untuk kain yang lebarnya 150 yang tidak searah dengan serat kain dibutuhkan 95 cm. Kemudian untuk yang rangkap 2 namun tidak searah dengan serat kain kita butuhkan 180 cm. Sedangkan untuk yang searah serat kain kita butuhkan 210 cm. Selanjutnya kita membuat pola yang ketiga ya. Dalam membuat pola yang ketiga, panjang belakang adalah 92, kemudian panjang depan 80 cm. Untuk membuat garis lengkung, saya pertemukan titik 15 ya ke kanan, ditarik ke bawah 76 cm. Kemudian titik yang ke-30 ditarik ke bawah 61, titik 53 ditarik ke bawah 52, dan 70 ditarik ke bawah 70, terakhir 92. Nah, ini kita buat titik-titik, kemudian kita hubungkan untuk membuat garis lengkung sebagaimana seperti contoh di gambar ya. Kemudian untuk membuat pola yang kedua, bila kita menghendaki 2 layer, maka kita ambil di garis lengkungnya selisih 5 cm. Sekarang kita mulai mengukur berapa meter kain yang dibutuhkan ya. Ini kita andaikan kainnya lebarnya adalah 150. Kemudian panjang belakang 92 kita taruh di tempat lipatan ya, lipatan kain. Sedangkan 80 kita letakkan di depan di tempat pinggiran kain. Kemudian kita beri kampo 1 cm. Nah, kain yang dibutuhkan misalnya ini adalah tidak rangkap, kerudung yang tidak rangkap adalah 80 dikalikan 2 ditambah dengan kampunya masing-masing 1 cm, berarti 165an ya yang dibutuhkan. Nah, untuk misalnya ini kalau rangkap 1 ya, namun seandainya ingin membuat kerudung yang rangkap 2, kita bisa memanfaatkan sisa dari kain dari pola 1. Kemudian kita pasang pola 2, posisinya dibenarkan, diperhitungkan kampuh-kampuhnya, kemudian sisi yang satunya ditarik ke atas. Baru diukur berapa kain yang dibutuhkan. Cara membuat polanya sama ya Bun, seperti contoh-contoh kedua pola di depan. Nah, ternyata kain yang dibutuhkan adalah 2,40 meter atau bisa kita bulatkan 2,5 meter. Selanjutnya, apabila kita membuat pola nomor 3 dengan kain yang lebarnya 110, maka posisi panjang depan kita taruh di pinggir ya kan, berarti panjangnya 80, kita beri kampo di masing-masing sisi 1 cm, tinggal mengalihkan ya, 80 dikalikan 2 ditambah kamponya 11 berarti 162 ya, bisa beli 170. Nah, kalau misalnya kita menghendaki membuat kerudung rangkap 2
maka kita manfaatkan sisa dari pola rangkap 1, kemudian kekurangannya satu sisinya kita balik ke atas, kemudian kita ukur berapa kain yang dibutuhkan. Ternyata kain yang dibutuhkan adalah 2,5 meter atau 250 cm. Maka kesimpulannya, untuk membuat pola model 3 untuk lebar kain 150, yang single dibutuhkan kain 170 cm, sedangkan yang double dibutuhkan kain 250 cm. Sedangkan untuk kain yang lebarnya 110, untuk yang single dibutuhkan kain 170 cm dan yang double dibutuhkan kain 250 cm. Selanjutnya kita membuat pola yang terakhir ya, pola yang keempat. Pola keempat ini panjang belakangnya adalah 90 cm, kemudian panjang depan 72. Untuk membuat garis lengkungnya, saya memakai titik pertama yaitu 0 sampai dengan 72. Kemudian kita buat sudut ya, sudutnya yang atas 52, yang bawah 38. Kemudian sudut itu kita tarik garis mengikuti sudut ya, sepanjang 52 cm. Kemudian titik pertama yaitu 20 ditarik ke bawah 57, titik kedua 50 ditarik ke bawah 42. Pada titik ketiga yaitu 63 kita tarik garis ke bawah 38, kemudian berikutnya 80 kita tarik pada posisi garis sampai dengan 21 cm. Kemudian kita lengkungkan seperti pada gambar contohnya ya. Nah, kalau misalnya ingin membuat 2 layer, maka yang posisi atas pola kedua kita kurangi 5 cm. Nah, kita mencoba untuk membuat kerudung dengan lebar kain sepanjang 110 ya. Nah, kita taruh bagian depan di pinggir, kemudian bagian belakang pada posisi lipatan. Karena kerudungnya panjangnya 72, maka kita posisikan 72 ditambah dengan kampo masing-masing 1 cm. Berarti 72 2 kali ditambah 2 cm. 146 ya. Jadi kita bisa membeli 150 cm. Namun sekiranya kita ingin membuat kerudung rangkap 2, maka kita bisa memanfaatkan kelebihan dari kain sisa pola pertama. Kita taruh posisi panjang belakang di atas, posisi panjang depan di samping seperti contoh-contoh yang lalu ya. Kemudian kekurangannya kita ambilkan di atasnya. Nah, berapa kain yang akan dibutuhkan? Ternyata kain yang dibutuhkan adalah 230 cm atau 2,3 meter. Selanjutnya, bila kita membuat pola keempat dengan menggunakan kain yang lebarnya 150, maka kita lipat kain sesuai panjang kerudung bagian depan ya, dimana panjangnya 72 ditambah kampo 1 cm. Nah, ini adalah kain yang dibutuhkan, berarti 146 cm atau 150 ya. Kalau misalnya kita dan kelebihannya kan masih banyak ya, karena lebar kainnya adalah 150 sementara panjang dari kerudungnya hanya 90, maka kelebihannya bisa kita pakai kerudung untuk rangkap 2. Nah, prosesnya sama dengan contoh-contoh yang lalu. Kebetulan ini kalau sudah diukur maka panjang yang dipakai adalah 210 atau 2,1 meter. Kemudian apabila kita membuat kerudung menggunakan kain yang lebarnya 150 tapi tidak searah dengan serat kain, maka kita posisikan seperti ini. Nah, dimana panjang depan dari kerudung adalah 72 cm, maka kita letakkan di pinggir ya. Untuk seperti ini kita hanya mengukur panjang dari bagian belakang, dimana panjang belakang adalah 90, kemudian pola kedua panjang belakang dikurangi 5 ditambah dengan kampo, sehingga dibutuhkan kain 180 atau 185 cm. Maka kesimpulannya untuk lebar kain 150 cm,
Untuk yang tidak sesuai dengan serat kain dibutuhkan panjangnya 95 cm. Untuk yang double tidak sesuai dengan serat kain dibutuhkan kain yang panjangnya 185 cm. Sedangkan untuk yang sesuai dengan serat kain, untuk single dibutuhkan 150 cm dan untuk yang double dibutuhkan kain 210 cm. Terakhir untuk yang lebarnya 110, maka yang single dibutuhkan 150 cm dan yang double dibutuhkan kain 230 cm. Demikian tutorial yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini adalah suatu gambaran ya Bun ya, untuk membuat kerudung agar kita tidak salah dalam membeli atau menyediakan kain, sekaligus juga menjadikan suatu pembelajaran dalam membuat pola kerudung. Selamat mencoba ya. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.